Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Munawar dengan NIM 0820 1133 073 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Kita adalah mahasiswa fisika Universitas Airlangga. Dan ini saya tidak sendiri, ada rekan saya dari Universitas Indonesia. Silakan. Oke, halo, perkenalkan nama saya Thomas Adi Wijaya dari Universitas Indonesia jurusan Fisika angkatan 2020. Baik, terima kasih Thomas. Oke, di sini kita akan sedikit diskusi tentang persoalan yang diberikan oleh eh, Bapak Sugi. Dan di sini saya bisa share screen untuk soalnya sendiri. Nah, apakah bisa terlihat Thomas? Oke, di sini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana cara memecahkan masalah dari gambar yang ada pada layar Zoom pada kali ini. Oke, di sini kita akan membuat asumsi persamaan kelengkungan antara titik A sampai B, dan yang kedua itu buat asumsi persamaan kelengkungan antara B sampai C, dan di sini kita boleh melakukan pendekatan persamaan polinomial nonlinear dan tunjukkan bahwa asumsi persamaan yang Anda buat mirip dengan gambar tersebut. Yang ketiga, kita suruh mencari jarak antara B dan C dengan menggunakan persamaan asumsi yang kita cari tadi. Dan yang terakhir ada, jika ada orang berseluncur atau anggap tanpa hambatan dari A ke B, maka cek apakah persamaan yang kita punya tadi adalah persamaan yang membuat waktu orang tersebut sampai di B paling minimal. Baik, eh, sebelumnya saya akan lanjutkan ke kertas untuk pembahasan soal pada kali ini. Baik, di sini terdapat sedikit kertas yang untuk mencoret-coret bahwasannya kita akan mencari persamaan yang ada pada soal. Oke, kita bisa langsung mulai dengan kita tadi melihat soalnya tentang roller coaster ada titik A, B, dan C. Yang pertama, dengan menyikapi permasalahan pada gambar, banyak sekali tentunya solusi yang dipakai, dan pastinya banyak banget cara-cara untuk menjawab persoalan ini. Nah, jadi pada soal tersebut jelas bahwa kita bisa mengeksplor bahwasannya di situ terdapat jarak dan ketinggian. Nah, pertama, pastikan kita ilustrasikan terlebih dahulu dengan karikatur yang saya akan cantumkan pada kertas. Baik, ini adalah sedikit gambaran terhadap roller coaster tadi, bahwasanya di sini berseluncur dari titik A, selanjutnya ke B, selanjutnya ke C. Maaf apabila gambarnya kurang sedikit jelas. Nah, parameter yang pertama bisa kita lihat di sini. Ini kita terserah mengasumsikannya apa saja. Di sini saya kasih titik A, di sini B, dan di sini C. Dan di sini juga kita belum tahu. Maaf gambarnya apakah terlihat? Terlihat, terlihat. Oke. Oke. Dan di sini kita bisa mengasumsikan bahwasannya di sini kita tidak tahu jaraknya berapa, tingginya berapa, dan di sini kita bisa berekspresi untuk memberikan berapa jarak yang ada pada rover tersebut untuk mendapatkan suatu titik koordinat yang akan diharapkan. Baik, di sini saya akan menggunakan jarak dari sini, dari titik sini ke A ini adalah 100 meter. Dan alangkah lebih cantik kalau misalnya 100 meter itu kita tulis angka 1 saja. Dan di sini kita tulis dengan 10 pangkat min 1 kilometer. Apabila kita kalikan 1 dengan 1 kali 10 pangkat min 1 kilometer, maka mendapatkan 0,01
kilometer dan kita jadikan meter menjadi 100 meter seperti itu. Dan di sini juga kita pakai 10 pangkat min 1 kilometer. Dan di sini titik A ini adalah 100 meter. Dan di sini titik dari sini ke B itu adalah kita asumsikan 200 meter atau kita tulis di sini 2. Dan di sini juga kita tulis untuk dari titik awal ke C-nya itu kita asumsikan adalah 4. Dan untuk ketinggian dari C terhadap sumbu X ini, kita bisa menggunakan asumsikan dengan jarak 0,6 km atau 60 meter. Seperti ini. Nah, kan kita di sini mencari lintasan A ke B dan B ke C. Seperti itu. Nah, ini langkah pertama, pastikan kita membuat parameter. Misalkan jarak itu dengan relevan untuk roller coaster. Jadi orde pada di sini itu masih sekitar untuk roller coaster itu ordenya itu masih sekitar ratusan. Kalau misalnya udah kiloan itu nggak mungkin. Misalnya jaraknya atau tingginya itu berkilo-kilometer pasti nggak mungkin kan. Itu bahkan nanti akan membahayakan kita sendiri apabila kita menaiki roller coaster tersebut. Dengan itu kita di sini asumsikan dengan ratusan meter saja. Selanjutnya kita bisa membayangkan, wah tinggi ini yang relevan berapa sih gitu. Nah, jadi untuk menentukan fungsinya dari A ke B dan B ke C, kita bisa membuat asumsi persamaan kelengkungan. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu nih, bahwasanya buat asumsi persamaan kelengkungan antara A sampai B. Setelah tadi kita mengasumsikan sedikit gambaran tentang jarak-jarak yang ada di roller coaster ini, misalnya jarak itu berapa meter atau kilometer, itu kita selanjutnya kita bisa menjawab pertanyaan pertama, bahwasanya kita mengasumsikan persamaan kelengkungan antara A sampai dengan B. Jadi sebenarnya fungsinya itu banyak. Yang jelas nanti elemen garisnya itu harus memenuhi. Dan di sini kita menggunakan asumsi persamaan kelengkungannya. Nah, pertama kita menjawab pertama itu asumsi persamaan kelengkungan. A, B. Seperti itu. Oke. AB dengan kita menggunakan rumus elemen garis di mana ds sama dengan akar dx kuadrat plus dy kuadrat. Atau ini kita bentuk dengan ds sama dengan akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Ini yang harus kita pertimbangkan baik untuk lintasan AB dan BC-nya. Nah, karena ini vital sekali, sekarang persamaan kelengkungannya bagaimana kira-kira? Ini bisa di sini kan ada dy per dx, berarti kita harus punya fungsi y yang bergantung pada x. Nah, bagaimana ragam fungsinya? Sebenarnya ragam fungsi itu banyak sekali untuk mengasumsikan persoalan pada roller coaster ini. Dan di sini saya mengambil 4 ragam asumsi. Yang pertama itu menggunakan ragam fungsi distribusi Gaussian. Bisa diasumsikan dengan y sama dengan e min x kuadrat. Pada selanjutnya kita selain fungsi distribusi Gaussian, kita juga menebak-nebak persamaan apa aja sih untuk bisa menjawab persoalan yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya kita menggunakan ragam fungsi, yakni fungsi sinus dan kosinus atau trigonometri. Ini saya asumsikan dengan y sama dengan cos 0,8x. Selain ini juga karena kita tadi saya bilang saya mengasumsikan fungsinya itu ada 4, jadi kita harus ada 4 fungsi yang nantinya kita bandingkan bagaimana caranya kita bisa memecahkan permasalahan yang ada pada gambar. Yang ketiga ini ada fungsi kuadratik dengan asumsi y sama dengan
1 min 1/4 X kuadrat. Ini adalah non-linear. Selanjutnya, kita asumsi yang terakhir, ini ada fungsi linear. Itu kita asumsikan bahwasanya E sama dengan 1 min X per 2. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, fungsi linear. Kita akan membandingkan satu persatu. Fungsi linear dari Y sama dengan 1 min X per 2, sebenarnya linear itu valid beberapa titik saja dan seluruhnya. Tapi seharusnya kemungkinan banyak kelengkungan itu kan minimal polinom orde 2. Jadi kita pakai ragam yang mana saja boleh. Karena di perintahnya kita bisa melakukan pendekatan persamaan polinomial non-linear. Jadi ini tadi ketinggiannya tadi di sini kita tulis HA itu sama dengan 100 cm. Terus selanjutnya itu ada XB itu sama dengan 200 maaf ini meter, 200 meter, dan XC itu ada tadi ini XB ya, XB dari sini ke sini itu XB, dari sini ke sini itu XC itu sebesar 400 meter, dan ini ada HC itu 0 atau 60 meter. Nah, selanjutnya kenapa aku pilih angka ratusan 100, 200, 400 atau 60? Ini ibaratkan kita tuh mencari mudahnya atau mencari angka-angka yang istilahnya kita kan di sini kita jatuhnya mengasumsikan suatu persamaan. Jadi otomatis kita harus bisa membuat diri kita lebih mudah gitu untuk mendapatkan suatu persamaan yang bisa menjawab pada gambar yang ada pada soal seperti itu. Nah, ini setelah kita membuat ragamnya dan seperti ini bentuk lintasannya, yang setelah kita masukkan ke dalam bentuk codingan atau program komputer, kita bisa mendapatkan plot grafik seperti ini, di mana di sini saya akan sedikit jelaskan. Di sini saya akan sedikit jelaskan di mana warna biru ini adalah untuk fungsi Gaussian, dan yang merah ini adalah kosinus, dan yang hitam ini adalah kuadratik, serta yang hijau ini adalah linear. Nah, jadi setelah karena kita soal pertama ini untuk mengasumsikan bahwasannya persamaan kelompokan antara A sampai B itu apa saja. Di sini saya menggunakan beberapa ragam fungsi yang nantinya bisa sedikit menjawab, karena di sini kita belum tahu bagaimana berapa jaraknya, berapa ukuran tingginya. Jadi kita di sini masih mengasumsikan, dan di sini setelah saya mendapatkan asumsi bahwa saya ada mendapatkan 4 ragam fungsi, yaitu Gaussian, terus kuadratik, kosinus, serta linear, dan saya masukkan ke bahasa pemrograman atau komputasi dan menghasilkan plot grafik seperti ini. Ini untuk asumsi soal yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke asumsi soal yang kedua, di mana di sini ada pertanyaan bahwasanya buat asumsi persamaan kelengkungan antara B sampai dengan C. Oke, tadi ini kita tandai bahwasanya ragam lintasan untuk AB, karena nanti kita akan gabung bagaimana antara perpaduan antara ragam AB dengan BC. Apakah fungsi yang saya pakai tadi, yang keempat tadi, bisa membuktikan bahwasanya lintasannya itu seperti roller coaster yang ada pada gambar seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengasumsikan yang kedua itu, soal yang kedua itu kita asumsi persamaan kelengkungan DC. Dan di sini juga seperti tadi, karena kita di sini suruh mengasumsikan dari titik B sampai dengan C, berarti kita harus istilahnya
menebak atau mencari fungsi apa sih yang nantinya pas dimasukin ke bahasa pemrograman grafik koordinatnya itu sesuai nggak sih sama roller coaster yang ada pada gambar seperti itu. Nah, tadi setelah kita mendapatkan plot grafik dari fungsi ragam yang ada di soal yang pertama untuk asumsi A sampai B, sekarang untuk asumsi B sampai C, saya di sini mengasumsikan yang pertama menggunakan ragam seperti tadi Gaussian. Sedikit info bahwasanya tadi kalau misalnya kita pada soal pertama itu menggunakan 4 ragam untuk menjawab untuk mencari plot grafiknya, di soal yang kedua juga kita harus menggunakan 4 ragam untuk bisa mencari plot grafiknya seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan yang pertama itu ragam Gaussian, distribusi Gaussian, di mana di sini saya mengasumsikan bahwasanya Y sama dengan 0,6 E pangkat min X min 4 kuadrat. Dan yang kedua, ini kita mengasumsikan fungsi kuadratik. Seperti tadi ya, kita setelah Gaussian ada kuadratik, trigonometri, serta linear. Kuadratik atau non-linear, saya asumsikan bahwasanya Y sama dengan 0,15 dikali min X kuadrat plus 8X plus 12. Dan yang selanjutnya kita menggunakan ragam fungsi sinus kosinus atau trigonometri. Di sini kita mengasumsikan bahwasanya Y sama dengan 0,6 dikali 0,79 X min 2. Dan yang terakhir ada fungsi linear, itu ada kita asumsikan Y sama dengan 0,3 X min 2. Seperti ini. Dan setelah kita masukkan ini tadi fungsi-fungsi ragam fungsi-fungsi ini ke bahasa pemrograman, dan kita bisa mendapatkan suatu plot grafik dengan grafik seperti ini. Nah, setelah kita memprogram dan memasukkan ragam-ragamnya, fungsi-fungsinya tadi dengan tebakan atau asumsi kita bahwasannya nilainya tuh kayaknya yang mendekati seperti ini, serta saya maka saya di pas saat memprogram itu kayak menentukan grafik bahwasannya tadi apa itu fungsi Gaussiannya jadi 0,6 E pangkat min X min 4 kuadrat itu bisa nggak sih membentuk plot grafik yang diharapkan pada gambar seperti roller coaster itu, seperti itu. Dan di sini setelah dipikirkan secara global dan alhamdulillah mendapatkan suatu plot grafik seperti ini, di mana saya akan sedikit menjelaskan bahwasannya tadi yang berwarna biru ini adalah Gaussian dan yang warna merah ini adalah kuadratik, dan yang warna hitam ini adalah trigonometri, serta yang warna hijau ini adalah linear, seperti itu. Dan selanjutnya kita istilahnya dari soal yang pertama dan soal yang kedua, dari plot grafik itu yang istilahnya bagus atau cocok untuk menjawab persoalan yang ada di gambar itu yang mana, seperti itu. Dan di sini saya mengasumsikan bahwasannya setelah kita gabungkan seperti ini yang sedikit agak cocok dengan permasalahan pada gambar adalah plot grafik dari fungsi Gaussian, di mana apabila si biru ini kita sambungkan dengan soal yang kedua, maka akan berbentuk seperti ini. Dan di mana asumsi ragam tadi yang saya asumsikan ini hampir mirip dengan gambar roller coaster, walaupun nggak 100% seperti itu. Tapi kita jangan ini pasti benar menggunakan Gaussian, aku bisa menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4 seperti itu. Jadi setelah itu kita masuk ke soal yang 3, karena kita tadi sudah mengasumsikan bahwasanya soal 1 dan soal 2 kita kayak Gaussian ini kayaknya cocok nih untuk bisa menjawab
persoalan seperti gambar, karena lintasannya itu mirip sama gambar roller coaster itu, tapi kita jangan langsung mengasumsikan bahwasannya dosen itu sudah menjawab untuk pertanyaan 3 dan 4. Selanjutnya kita akan masuk ke soal 3 dan 4. Yang dimana tadi kita disuruh mencari Nomor 3 itu mencari jarak antara B dan C dengan menggunakan persamaan asumsi Anda tadi. Nah, kita tadi kan sudah mengasumsikan bahwasanya Gaussian adalah jawaban yang tepat untuk menjawab soal 3 dan 4. Kita sekarang buktikan. Buktikan di mana mencari jarak antara B dan C. Mencari jarak, maaf tadi mencari jarak B ke C. Maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Nah, kita tadi memilih bahwasanya Gaussian itu adalah jawaban yang tepat seperti itu. Nah, kita tulis dulu tadi rumus Gaussian, bahwasanya kita asumsikan tadi Gaussian bukan rumus persamaan Gaussian, tadi kita asumsikan 0,6 E min X min 4 kuadrat. Ini kita turunkan di mana dy per dx sama dengan min 1,2 X min 4 E min X min 4 kuadrat. Seperti itu. Maaf, min X. Selanjutnya, setelah kita mencari, kita tadi mengasumsikan bahwasannya Gaussian itu benar, dan yang kita tulis persamaannya, selanjutnya kita mencari lintasannya. Di mana lintasan itu ds sama dengan akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Dan kita mendapatkan S-nya itu, kita integralkan untuk menghilangkan ini semua. Jadi integral dari 2 sampai 4, akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Dan ini panjang untuk menghitungnya, dan kita langsung saja ini mendapatkan, kita selesaikan dengan secara analitik, mendapatkan bahwasannya S itu sama dengan akar 4, integral dari 2 sampai 4 akar 1 plus 1,44 X min 2 kuadrat E min 2 pangkat pangkat min 2 X min A kuadrat dx. Untuk U sama dengan X min 4, ini adalah dx sama dengan du. Untuk menyelesaikan yang ini, selanjutnya untuk apabila X sama dengan 2, maka U-nya sama dengan min 2, dan apabila X sama dengan 4, yang tadi ya, batas-batasnya, maka kita dapat U-nya itu sama dengan 0. Jadi, ekspresi integralnya sekarang, setelah tadi kita cari ini, mendapatkan suatu persamaan atau hasil S sama dengan integral 2 akar 1 plus 1,44 U, tadi ya X kita ganti U kuadrat E min 2 U kuadrat DU. Dan ini kita tidak bisa menggunakan, kita tidak bisa mencari dengan secara analitik seperti itu. Nah, jadi setelah kita tidak bisa menggunakan secara analitik, kita masukkan ke bahasa pemrograman sehingga menghasilkan suatu hasil di mana 1 plus 0,72 X kuadrat min 16992 X pangkat 4 plus 2,66342 kali 10 pangkat min 6 dan bla 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 dan seterusnya, karena panjang gitu. Jadi istilahnya hasil ini kita tidak bisa istilahnya itu menjawabnya dengan cara analitik, tapi kita harus membutuhkan yaitu komputasi seperti itu. Karena di sini kita banyak sekali, kita di sini cukup mengambil 4 suku saja.
Tapi jangan lupa kalau kita pakai metode komputasi bisa didapatkan seperti ini tadi. Kalau misalnya tadi kita ini tidak bisa dipecahkan secara analitik, maka kalau misalnya kita masukkan angka suku ini ke dalam komputer lagi, ke dalam komputasi, maka mendapatkan bahwasanya Gaussian itu bernilai 2,107 kali 10 pangkat min 1 kilometer. Dan kita di sini mengasumsikannya bahwasanya eh, ini satuannya itu meter bukan kilometer, karena kalau kilometer eh, ngeri juga kita apa tuh naik kalkulator yang berkilo-kilometer tingginya. Jadi kita di sini menggunakan meter dengan ini mengubah satuannya dan mendapatkan nilai 210,7 meter seperti itu. Nah, ini Gaussian karena kita untuk menjawab tadi apa tuh pertanyaan nomor 3 itu kita istilahnya itu mencari perbandingan antara fungsi 1, fungsi 2, dan fungsi 3 serta fungsi 4 untuk mendapatkan benar nggak sih itu Gaussian ini cocok cocok sesuai dengan grafiknya, itu cocok kayak yang ada di roller coaster. Tapi sebenarnya bener banget nggak sih kalau misalnya Gaussian ini bisa menjawab persoalan nomor 3 dan 4 seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, mungkin mau coba tanya ya, dari tadi kan dari awal penjelasan yang sudah Anda sampaikan itu uh, penuh dengan kayak perumpamaan permisalan dengan angka-angka gitu ya. Nah, apabila menggunakan huruf gitu, apakah bisa atau Oke, harus menggunakan pemisalan dengan angka? oke. Sebenarnya bisa-bisa saja kita menggunakan istilahnya menggunakan variabel X atau Y atau apa istilahnya, yang istilah kita tidak menggunakan angka tapi menggunakan huruf, boleh-boleh saja. Tapi setelah saya buktikan, setelah saya riset, dan itu malah membuat kita ribet karena banyak banget yang harus kita istilahnya harus kita pikirkan. Tapi kalau bisa kita asumsikan bahwasanya oh itu kayaknya jarak close quarter itu 100 meter, itu pasti kita udah mengasumsikan oh jarak segini maka kecepatannya sekian dan jaraknya sekian dan tingginya sekian, seperti itu kalau misalnya kita asumsikan dengan angka. Tapi kalau dengan huruf ibaratnya kita boleh-boleh saja, tapi itu memperibetkan diri kita, maka kita sendiri akan sulit untuk menjawab persamaan atau soal yang ada pada gambar tersebut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sejauh ini cukup jelas sih. Boleh dilanjutkan lagi mungkin. Oke, jadi setelah kita mendapatkan nilai Gaussian seperti ini dengan nilai 210,7 meter, nah jadi yang dimaksud pada pertanyaan ketiga ini adalah jarak terpendeknya itu berapa? Jarak terpendek dari B ke C itu berapa? Istilahnya tuh A ke B itu berapa, B ke C itu berapa? Biar kita istilahnya, oh grafiknya itu sesuai sama Gaussian. Oh grafiknya itu ternyata apa itu cocoknya sama analitik seperti itu. Kalau misalnya kita mengasumsikan atau menebak-nebak dengan kita tadi menggabungkan plot grafik seperti ini, nampaknya kurang valid gitu ya, karena kita belum tahu ini jaraknya berapa, ini angkanya berapa, apakah ini sesuai dengan gambar seperti itu. Nah, jadi di sini kita pada soal yang nomor 3 ini kita mencari berapa sih lintasan terpendek dari B ke C. Tadi kita sudah menjawab bahwasannya Gaussian itu mendapatkan jarak 210,7 meter. Kita bandingkan, karena di sini kita mencari jarak terkecil, otomatis kita bandingkan fungsi-fungsi yang keempat tadi dengan memasukkan nilai-nilainya, serta kita nanti apabila mendapatkan nilai pada setiap fungsinya, kita bandingkan siapa sih yang paling kecil, dan kalau misalnya yang paling kecil, misalnya yang paling kecil atau yang paling terpendek, itulah menjadi validasi suatu pertanyaan yang pada nomor 3 seperti itu. Nah, tadi kita sudah mencari Gaussian, maka selanjutnya kita akan mencari kita akan mencari linear.
logikanya pasti berbentuk garis lurus ya linear itu. Nah, sekarang kita buktikan secara teoritis bagaimana lintasan terbaik. Mari kita buktikan dengan menggabungkan prinsip Euler-Lagrange. Kita melalui definisi bahwasanya tadi S sama dengan akar integral dari X1 sampai X2 akar 1 plus dy per dx. Ini x1 x2 kita tadi masukkan seperti 0,6 sampai 0 atau berapa seperti itu. Di sini untuk persamaan seperti ini dulu. Dy per dx kuadrat dx sama dengan akar akar 1 plus y aksen kuadrat dx. Dan ini kita misalkan biar lebih mudah ini sebagai f. Nah, untuk y aksennya itu sendiri sama dengan dy per dx. Nah, ini kita gunakan namanya persamaan Euler-Lagrange, di mana di sini persamaan Euler-Lagrange, di mana dy per dx do f, f-nya tadi yang ini ya, do f per do y aksen min do f per do y sama dengan 0. Nah, di mana f itu akar 1 plus y aksen kuadrat. Nah, artinya do f per do y itu sama dengan 0 karena di sini nggak ada y, nggak ada y, nggak ada y, adanya y aksen seperti itu. Maaf ini aksen seperti itu karena ini nggak ada y, adanya y aksen, maka ini bernilai 0 seperti itu. Nah, selanjutnya kita turunkan nih, kita turunkan untuk do f yang tadi kita turunkan do f per do y aksen sama dengan y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat. Jadi persamaan Lagrange-nya adalah dx d per dx y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat sama dengan 0 seperti itu. Artinya tadi bahwasannya d dx y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat sama dengan 0. Kalau misalnya turunan ini bernilai 0, bernilai 0, maka ini adalah suatu konstanta. Suatu konstanta seperti itu. Dan di sini artinya harus dipenuhi bahwasanya kita di sini anggap konstanta ini adalah y aksen sama dengan a. Kita mengasumsikan bahwasanya konstantanya itu a karena tadi aku bilang kalau suatu penurunan bernilai 0 maka ini adalah konstanta seperti itu. Berarti ini kita bisa asumsikan lagi bahwasanya y sama dengan ax plus b. Dan b ini adalah asumsi baru untuk konstanta. Jadi selanjutnya kita bisa mengeksplor bahwasanya lintasan linear itu terpendek. Jadi kita dapatkan tadi bahwasannya yang mana tadi yang Gaussian itu mendapatkan 210,7 meter untuk jaraknya. Untuk linearnya itu sendiri kita cari bahwasannya y sama dengan tadi kita asumsi ya untuk linear bahwasanya 0,15 min x kuadrat plus 8x plus 8 plus 12 maaf plus 12 ini kita turunkan dy per dx sama dengan 0,15 min 2x plus 8 seperti itu, dan kita mendapatkan s itu sama dengan integral 2 sampai 4 akar 1 plus 0,15 kuadrat min 2x plus 8 kuadrat dx. Oke. Kita seperti tadi kita menghitung dengan tadi kita menggunakan analitik, apabila menggunakan analitik tidak bisa kita menggunakan pemrograman komputer seperti itu. Dan di sini kita
mendapatkan, kita mengubah X-nya itu menjadi U, di mana U di sini adalah 0,15 dikali min 2X plus 8, dan ini menghasilkan bahwasannya DU-nya itu bernilai min 2 kali 0,15, dan ini DU-nya itu adalah 0,3. Jadi DX sama dengan min DU per, ini maaf, ini min 0,3, jadi DX min DU per 0,3, seperti itu. Nah, kita juga tadi kita juga mencari yang ini batas-batasnya, bahwasannya kita misalnya X sama, kalau misalnya X sama dengan 2, maka U-nya sama dengan 0,15, kita masukkan nilai X-nya itu sama dengan 2, di mana min 2 dikali 2 plus 8 menghasilkan 0,6, serta kalau misalnya tadi ini X-nya 2, kalau misalnya X sama dengan 4, U-nya itu kita tadi masukkan juga nilainya X-nya sama dengan 4, jadi 0,15 dikali min 2, karena ini X-nya tadi 2, sekarang 4, jadi min 2 kali 4 plus 8 sama dengan bernilai 0, seperti itu. Sehingga apa itu perhitungannya ini kita lanjutkan dengan menggunakan suatu integral dan mendapatkan hasil 1 per 0,3, integral dari 0,6 batasnya yang tadi sampai 0 ini tadi, akar 1 plus U kuadrat DU, dan ini sama dengan kita istilahnya olah data ini 0,3 integral dari 0,6 sampai 0, balik, maaf, ini 0 sampai 0,6, maaf, 0,6 ini 0, akar 1 plus U kuadrat, karena tadi X-nya kita ganti U, DU. Nah, hasilnya itu adalah 1 per 0,6, 1 per 2 U akar 1 plus U kuadrat plus setengah ln mutlak akar 1 plus U kuadrat plus U, dan sini batasnya itu tadi 0 sampai 0,6. Dan ini setelah kita menghitungnya menghasilkan nilainya sebesar 2,114 kali 10 pangkat min 1 km, dan kita membutuhkan meter, maka diubah menjadi 211,4 meter. Dari sini kita membandingkan hasilnya antara linear dengan Gaussian. Tadi Gaussian sebesar 210,7 meter, dan dari linear bernilai 211,4 meter, 4 meter. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwasanya Gaussian masih menang. Bahwasanya tadi kita sudah menebak bahwasanya plot grafiknya kayaknya Gaussian yang cocok buat menjawab pada gambar yang ada pada soal. Ini masih menang dalam segi jaraknya, karena kita mencari jarak terpendek untuk mendapatkan jawaban dari nomor 3. Antara tadi kita bandingkan antara linear dengan Gaussian, Gaussian masih menang. Jangan itu dulu, kita masih ada 2 persamaan, kita langsung cari lagi untuk. Oke, maaf sebelumnya tadi saya menyebutkan bahwasanya linear, tadi ini adalah kuadratik. Jadi tadi saya menyebutkan bahwasan perbandingan tadi Gaussian, bahwasan 210 benar, 210,7 meter ini Gaussian, dan ini adalah kuadratik yang mendapatkan nilai jaraknya yaitu 211,4 meter. Ini adalah kuadratik. Jadi kita telah membandingkan antara kuadratik dengan Gaussian, yang menang adalah sementara ini adalah Gaussian, seperti itu untuk jarak terpendeknya. Nah, kita jangan sombong dulu untuk Gaussian. Sekarang kita masuk ke linear. Linear ini menjawab nggak sih? Linear terpendek nggak sih daripada yang lain, seperti itu. Oke. Di sini kita menggunakan fungsi yang dimodelkan untuk linear, dan di mana tadi kita mengasumsikan bahwasannya kita punya Y sama dengan 0,3 X min 2, di mana DY per DX sama dengan 0,3. Dan ini kita dapatkan S-nya itu. Tadi kita menghitung seperti tadi ya, langkah-langkahnya, sehingga ini 2 sampai 4 akar
1 plus 0,3 kuadrat dx, dan ini kita hasilkan, kita mendapatkan hasil sebesar integral 2 sampai 4 akar, maaf, sama dengan integral 2 sampai 4, 1,04 dx, atau 1,4 x, batasnya yaitu 2 sampai 4. Sehingga setelah kita menghitung baik itu secara analitik, dan kalau misalnya di analitik kita bisa masuk ke sistem pemrograman, sehingga menghasilkan nilai S-nya itu sebesar 2,088 kali 10 pangkat 1 km, atau alias kita bisa buat meternya sebesar 208,8 meter. Oke, dari linear dan Gaussian kita bisa lihat bahwasannya linear adalah pemenangnya, seperti itu. Kita bisa lihat perbandingan antara tiga ini yang menduduki bahwasannya yang agak valid untuk menjawab proposal itu adalah jarak terpendeknya, yaitu menggunakan fungsi linear. Kita tadi menggunakan rumus kosinus, kita bisa mencari bahwasannya ternyata linear ini masih tetap terpendek, seperti itu. Jadi kita asumsikan bahwasannya untuk jarak terpendek ini menggunakan fungsi dari linear, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menjawab soal nomor 4, di mana soal nomor 4 tadi yang ditanyakan adalah jika ada orang berseluncur, anggap tanpa hambatan dari A ke B, cek apakah persamaan yang Anda punya adalah persamaan yang membuat waktu orang tersebut sampai B paling minimal. Oke, kita bisa ilustrasikan ya, tadi kita bisa gambarkan tadi seperti gambar yang ada di sini, seperti grafik yang pertama. Nah, di sini manakah lintasan yang istilahnya itu paling minimum gitu. Nah, di sini kita ibaratkan di sini ada suatu kelereng, kita istilahnya gelindingan ke sini, seperti itu. Nah, oke, untuk trikinya di sini tadi untuk soal nomor 3 kita ditanyakan berapa jarak terpendek. Sedangkan yang nomor 4 ini kita ditanyakan berapa waktu terpendek atau tercepat untuk sampai ke titik B, seperti itu. Jadi dengan asumsi tanpa gesekan, jadi kalau tanpa gesekan percepatan hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari best patch atau lintasan yang terbaik untuk memberikan shortest possible time, itu kita bisa menggunakan Grant-Christron problem. Nah, sekarang kita bisa gunakan karena sekali lagi ini tanpa gesekan. Berarti ini bisa kita gunakan hukum kekekalan energi. Asumsikan benda ini bergerak dari sini ke sini. Nah, kita mengasumsikan lagi menggunakan hukum kekekalan energi di mana TA atau energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan EB plus PB. Untuk kita tadi dari sini ke sini tadi ya, kita menggunakan asumsi ini. Nah, semisal kalau misalnya T ini sama dengan 0, maka TA sama dengan 0, maka ketinggiannya juga misalnya ini adalah YB ya. YB ini berapa? Karena ini di bawah sini, maka YB-nya bernilai 0. Dan TA-nya tadi ini juga bernilai 0 juga. Jadi tersisa TB sama VA. Ini VA dan ini untuk TB-nya ini tadi YB dan ini YA. Seperti itu.
Sehingga tadi TB min VA karena ini 0 dan ini Eh, 0. maaf, kertasnya kurang geser sedikit deh kayaknya. Nah, Oke, oke. oke. Karena ini tadi 0 dan ini juga 0 karena ini YB ya 0, maka eh, kita tersisa TB min VA sama dengan 0 seperti itu. Jadi rumus energi kinetik itu setengah mv kuadrat min mg y sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat bahwasannya V sama dengan akar 2GY. Karena ini saya coret seperti itu. Nah, kalau sebelumnya yang ditanyakan adalah lintasan, berarti kita harus menggunakan persamaan Euler-Lagrange pada S-nya. Nah, sekarang yang ditanyakan itu waktu. Definisi waktunya itu kita bisa asumsikan T sama dengan integral ds atau lintasannya per V sama dengan 1/2 GY integral akar 1 plus Y aksen kuadrat per akar Y dx. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita bisa gambarkan lagi. Bahwasannya 1/2 akar 2G 1/2 G integral akar 1 plus X 1 X aksen kuadrat akar Y dy. Kita bisa pilih kuantitasnya dengan kita bisa menggunakan 1 plus Y aksen kuadrat dx, ds sama dengan 1 akar Y aksen kuadrat dx, atau ds sama dengan akar 1 plus X aksen kuadrat dy. Nah, sekarang kita terapkan persamaan Euler-Lagrange pada persamaan tersebut. Persamaan Lagrange-nya itu D per dy kita tadi sudah cari ya bahwasannya sama Lagrange itu do f per do x aksen min do f per do x sama dengan 0. Nah, ini jelas ya bahwasannya ini kan y ini bergantung pada x. Jadi jelas di mana do f per do x aksen, maaf nggak ada aksen, do f per do x sama dengan 0. Karena kenapa 0? Karena di sini fungsi x nggak, maksudnya di sini nggak ada, di sini aksen, maaf, do f per do x aksen sama dengan 0. Di sini kenapa x-nya 0? Karena di sini nggak ada x sama sekali, adanya x aksen seperti itu. Nah, selanjutnya ini tadi kita turunkan, persamaan ini tadi kita turunkan dy per dx menjadi dy per, maaf, d per dy x aksen per akar y akar 1 plus x aksen kuadrat sama dengan 0. Artinya itu bisa kita terhitung lagi bahwasannya x aksen per akar y akar 1 plus x aksen kuadrat, bahwasannya konstantanya itu menggunakan tadi kan kalau kita tadi kan dy per dx tadi kan menggunakan asumsinya a. Jadi kalau misalnya ini kita asumsikan bahwasannya konstantanya itu akar a seperti itu, agar hasilnya lebih cantik gitu kan. Nah, selanjutnya pertanyaannya ini harus terpenuhi, artinya fungsi yang kita pilih kita harus cek harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi nggak masalah, kalau nggak terpenuhi kita harus cek ekspresinya seperti itu. Jadi persamaan yang dipilih itu adalah y sama dengan 0,6 E pangkat min X min 4 kuadrat. Artinya di sini kita dapatkan dy per dx sama dengan, kita turunkan ya, 1,2 min 1,2 X min 4 E pangkat min X min 4 kuadrat. Dan ini setelah kita tadi turunkan, kita inverskan sehingga ini tadi
hasil ini kita harus turunkan untuk kita inverskan. Nah sekarang berarti kita dapatkan DY per maaf D per DY D per DY X aksen akar Y akar 1 plus X aksen kuadrat sama dengan 0. Kita masukkan X aksennya tadi ya. Kita masukkan X aksennya tadi. Ini X aksen. Ini merupakan X aksen karena kita beli inverse kan. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi kita masukkan X aksennya. Jadi di sini D per DY. Di sini min 1,2 X min 4 min X pangkat min X min 4 kuadrat per di sini tadi bahwasannya X-nya ini X inverse-nya kita ganti dengan ini jadi akar 0,6 tadi Y-nya kita dapatkan 0,6 min X pangkat min X min 4 kuadrat dan kita tadi X-nya mendapatkan jadi 1 plus X-nya kita masukkan yang ini tadi kita masukkan jadi 1,2 min 1,2 X min 4 pangkat min X min 4 kuadrat dan ini kita plusnya jadi min kuadrat. Nah, ini kan masih istilahnya itu ini masih ini bukan konstanta yang di bawahnya ini dari sini. Nama ini bukan konstanta karena ini masih merupakan suatu fungsi. Seperti itu. Maka mendapatkan nilai Y sama dengan 0,6 X min X min 4 kuadrat. Dan ini tidak memenuhi lintasan yang membuat waktu itu minimum. Nah, sekarang apakah ada yang ditanyakan? Boleh coba lebih dijelasin lagi itu gimana ekspresi dari persamaan yang memenuhi lintasan dengan waktu yang diminimumkan seperti itu. Oke, di sini jadi persamaan konstantanya tadi adalah X aksen per akar Y, akar 1 plus X aksen kuadrat, di mana ini adalah 0, dan ini adalah konstanta. Apabila tadi ini adalah turunan D per DY, ini menghasilkan 0, atau turunan ini menghasilkan 0, maka ini adalah suatu konstanta, di mana kita di sini menganggap bahwasanya X aksen, akar Y, akar 1 plus X aksen kuadrat itu adalah konstanta, atau di sini akar A. Kita anggap asumsikan konstantanya itulah akar A. Selanjutnya itu adalah fungsi, mencari fungsi atau persamaan yang digunakan. Di sini kita menggunakan Y sama dengan 0,6 min X min 4 kuadrat, di mana kita turunkan DY per DX itu sama dengan min 1,2 X min 4 min pangkat min X min 4 kuadrat. Nah, ini menghasilkan DY per DX sama dengan 1 min 1,2 X min 4 min X min 4 kuadrat, dan ini kita inverskan. Bahwasanya ini adalah X aksen. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai X aksen ini ke persamaan ini. Seperti itu. Ke persamaan ini. Jadi
ini kita substitusi ke sini, bahwasanya x aksennya itu adalah min 1,2 x min 4 kali e min x min 4 kuadrat per akar y-nya tadi adalah y-nya tadi adalah maaf, akar dari y-nya tadi ini kita masukkan juga 0,6 e pangkat min x min 4 kuadrat. Selanjutnya kita masukkan juga tadi akar 1 plus x-nya kita masukkan yang ini, jadi min 1,2 x min 4 pangkat min x min 4 kuadrat. Jadi kita ini inversnya menjadi min 2, pangkat min 2 seperti itu. Dan ini merupakan bukan konstanta, tapi melainkan adalah sebuah fungsi. Ini bukan konstanta. Jadi maka y sama dengan 0,6 e pangkat min x min 4 kuadrat tidak memenuhi lintasan yang membuat waktu minimum. Selanjutnya adalah bagaimana ekspresi persamaan yang memenuhi lintasan untuk waktu minimum, kita menggunakan persamaan cos. Oke, di sini adalah x aksen per akar y akar x aksen kuadrat plus 1 sama dengan akar a, tadi kita ada persamaan konstantanya, maka tadi x aksen sama dengan akar AY per 1 min AY, di mana AY itu sendiri itu adalah sin theta per 2 sama dengan 1 per 2, sin kuadrat, maaf, sin kuadrat theta per 2 sama dengan 1 per 2, 1 min cos theta, dan y-nya adalah 1 per a sin kuadrat theta per 2, min dapatkan nilai 1 per 2a, 1 min cos theta. Jadi ini adalah y-nya, maka dy-nya sama dengan 1 per a sin theta per 2 cos theta per 2 d theta. Seperti itu. Gimana tadi dy per d theta sama dengan 1 per a sin theta per 2 cos theta per 2 dan d theta per dy-nya itu adalah kebalikannya 1 per a sin theta 2 cos theta per 2 inverse. Jadi kita dapatkan dx-nya itu adalah akar AY per 1 min AY dy, dan menghasilkan 1 per A sin theta per 2 per cos theta per 2 sin theta per 2 cos theta per 2 d theta. Bisa coret, dan ini coret, dan menghasilkan dx-nya itu sama dengan 1 per 2a 1 min cos theta d theta, maka x-nya itu adalah 1 per 2a integral 1 min cos theta d theta, dan dapatkan nilai x-nya itu adalah 1 per 2a theta min sin theta. Ini adalah untuk persamaannya x, karena tadi kita sudah mencari y dan ini kita mendapatkan hasil x-nya, maka persamaan yang memenuhi lintasan terhadap waktu minimum adalah tadi, di mana kita mendapatkan x sama dengan 1 per 2a theta min sin
Theta dan Y-nya tadi kita mendapatkan 1/2A, maaf, 1/2A, 1/2A dikali 1 min cos theta. Nah, seperti itu. Eh, Selanjutnya, apabila kita tidak percaya bahwasannya ini benar-benar eh, merupakan untuk menjawab waktu minimumnya, kita bisa cek persamaannya. Bahwasannya x aksen per akar y, akar 1 plus x aksen kuadrat sama dengan akar a, tadi persamaan konstantanya, di mana x aksennya itu sama dengan dx per dy sama dengan dx per d theta d theta per dy. Dan kita tadi mendapatkan hasil yang ini tadi, dy sama dy per d theta sama d theta per dy, maka ini akan menghasilkan bla 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 yang sama dengan ini. Jadi ini sedikit terbukti. Jadi lintasan yang memenuhi, maka lintasan yang memenuhi waktu minimum ya bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi ibaratkan tadi roller coasternya yang berkelok-kelok, tapi kita misalnya mendapatkan waktu minimumnya ibaratkan kita mendapatkan hasil dari seperti ini, dari sini ke sini, seperti itu. Dengan ini C, ini B, dan ini A. Seperti itu. Jadi untuk jawaban nomor 4, untuk kita mendapatkan waktu minimum, kita bisa menggunakan atau bisa menghitung sama kayak seperti ini grafiknya. Dari kalau misalnya kita menghitung waktu minimumnya itu yang roller coaster itu berkelok-kelok, tapi setelah kita mendapatkan suatu suatu persamaan dengan mengasumsikan yang ada, kita bisa menghitung bahwasannya untuk mendapatkan waktu minimumnya kita bisa menghitung dari lintasan seperti ini, seperti itu. Jadi itu sedikit jawaban atau paparan yang bisa saya sampaikan untuk bisa menjawab persoalan yang telah ditugaskan oleh Bapak Sugi. Semoga dari Thomas bisa menerima atau istilahnya itu bisa saling paham untuk bisa mendapatkan suatu insight baru terhadap permasalahan seperti yang ada pada soal seperti itu. Baik, dari Thomas, apakah ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, baik. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, menurut saya sudah cukup dapat dimengerti ya, dari segi persamaannya, dari segi penurunan rumusnya juga sudah lumayan bisa dimengerti. Itu dari apa yang sudah ditanyakan di soal juga sudah terjawab seperti itu ya. Jadi Baik. mungkin untuk permasalahan ini udah clear sih buat saya juga. Baik, terima kasih untuk Thomas yang sudah berpartisipasi. Semoga kita bisa saling berdiskusi lagi tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini terkait dengan fisika, dan semoga kita bisa juga memecahkan satu persatu permasalahan yang menjadi tanda tanya yang ada di dunia ini. Oke, dari saya Nurul Munawar dari Fisika 20 Universitas Airlangga, dan kami bangga menjadi mahasiswa Fisika Universitas Airlangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.